Sebagai pembuka, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah ila akhiril hadis. Kata Ibnu Mas'ud, kita orang, proses ada di jagat raya, ada di rahim ibu kita dulu. Selama 40 hari kita orang nih di rahim ibu kita, bentuknya mani, masih sperma. 40 hari. Sesudah bapak kita tidur dengan ibu kita, lalu pembuahan 40 hari, masih bentuknya sperma, mani. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari berikut alaqatan misla dzalik. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. 40 hari berikutnya segumpal darah. Darah yang menggumpal. Berapa hari itu? Berapa? 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. Berapa hari itu? 120 hari. Berapa bulan? Nih jangan benar ngitungnya nih. Berapa? 4 bulan. 4 bulan. Jangan sampai 3 bulan, 40 hari, sebulan lebih. 4 bulan. Sesudah 4 bulan ditiupkan roh sama Allah. Hiduplah kita. Habis itu Allah suruh malaikat untuk mencatat 4 hal program Allah buat kita. Di usia berapa? Di usia kita berapa tuh? 4 bulan. Apa tuh yang disuruh dicatat? Kita nggak tahu takdir kita. Kita akan tahu tentang takdir kita manakala sudah terjadi. Pahami ini. Kita enggak bakalan tahu takdir kita kecuali akan tahu ketika sudah terjadi. Enggak boleh hilang. Kita akan tahu takdir kita kecuali sudah terjadi. Pahami itu. Karena kita tahu tentang takdir itu ketika sudah terjadi, maka yang belum terjadi jangan dipikirin. Itu alamat jadi stres. Begitu. Yang belum terjadi jangan dipikirin, jangan dipusingin. Sebab kalau Anda pusingin yang belum terjadi, stres. Karena kita ada yang memprogram. Programmer hebat Allah. Huwal mudabbir. Dia mengatur. Dan kita jangan pikirin itu. Contoh, biar gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa yandariju fi qawlina Muhammadur Rasulullah al-imanu bil qadari, dan masuk pada perkataan kita Muhammad Rasulullah oleh beriman kepada takdir. Wa huwal i'tiqadu bi anna ma qaddarahu Allah ta'ala fil azal la budda min wuqu'ihi wa ma lam yuqaddirhu yastahilu wuqu'uhu. Takdir itu yaitu meyakini dengan bahwa apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah pada zaman azali, yaitu tak dapat tidak, yakni pasti daripada terjadinya. Wa ma lam yuqaddirhu, dan apa-apa yang tidak mentakdirkan Allah akan dia, yastahilu wuquhu, niscaya mustahil oleh terjadinya. Wa dzalika bi anna ma yusibuna wa ma yaqa'u minna min khairin aw syarrin huwa biqada'illahi wa qadarih. Yang demikian itu dengan bahwa apa-apa yang menimpa pada kita, apa-apa yang terjadi dari kita, baik kebaikan atau kejahatan, adalah itu dengan qada'nya Allah dan qadarnya. Sawa'unil af'alul idtirariyatu kal kusya'rirati awil a'malul ikhtiyariyatu kal qiyami wal qu'udi wal ta'ati wal maksiyah. Sama saja perbuatan yang di luar kendali seperti gemetar, belum makan, atau perbuatan yang di bawah kendali, kal qiyami seperti berdiri, wal qu'udi dan duduk, wa ta'ati dan ta'at, wal maksiyati dan maksiat. Qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan telah menciptakan Allah akan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, lalu Allah mengaturnya dengan ukuran tertentu. Wa qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian lakukan. Wa inna ma yusabul mar'u 'ala ta'ati wa yu'aqabu 'alal ma'siyati li jarayani dzalika 'ala yadayhi. Hanya saja diberikan pahala seseorang atas ketaatan dan disiksa atas kemaksiatan karena berlakunya yang demikian itu taat dan maksiat di atas dua tangannya. Wa iqdamihi 'alaiha, dan mengerjakannya dia atasnya, bimil ikhtiyarihi, dengan sepenuh kehendaknya, wa huwa ya'lamu annaha ta'atun aw maksiyatun, dan dia tahu bahwa perbuatan itu ketaatan atau kemaksiatan. Li'anna lahu juz'an ikhtiyariyan bil aqli fi tasrifi iradatihi wa qudratil khairi aw syarr, karena bahwa ada baginya bagian ikhtiar dengan akal pada mendayagunakan keinginan dan kemampuannya untuk berbuat baik atau berbuat kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, orang
untuk masuk dalam Islam perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam asyhadu an la ilaha illallah terkandung 41 sifat. 20 sifat wajibnya Allah, 20 sifat mustahilnya Allah, 1 sifat jaiznya Allah. Dan kita tidak mengulang ini biar enggak panjang muter di sini dari kajian yang telah lalu. Kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam itu terkandung sifat Rasul, sifat wajib 4, sifat mustahil 4, dan sifat jaiz 1. Sudah 50. Pada Muhammad Rasulullah terkandung di dalamnya keimanan kepada yang gaib yang disampaikan oleh seorang Rasul, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Di sana keimanan kepada malaikat udah kita terangin, keimanan kepada kitab-kitab Allah udah kita bahas, keimanan kepada hari kemudian sudah kita bahas. Pun di dalamnya pada Muhammad Rasulullah dijelaskan di dalamnya keimanan kepada yang namanya takdir. Nah, kita malam hari ini dan beberapa pertemuan ke depan akan berbicara tentang takdir. Bicara takdir. Ada qadha, ada qadar. Panjangnya pertemuan mendatang. Kita mencari singkat aja biar gampang. Qadha itu perencanaan, qadar pelaksanaan. Dan kita akan tahu yang sudah jadi qadar bukan qadha. Karena qadar eksekusi, qadha adalah rencana Allah. Sebagai pembuka, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah ila akhir hadis. Kata Ibnu Mas'ud, kita orang, proses ada di jagat raya, ada di rahim ibu kita dulu. Selama 40 hari kita orang nih di rahim ibu kita bentuknya mani, masih sperma. 40 hari. Sesudah bapak kita tidur dengan ibu kita, lalu pembuahan 40 hari masih bentuknya sperma, mani. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari berikut alaqatan misla dzalik. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. 40 hari berikutnya segumpal darah. Darah yang menggumpal. Berapa hari itu? Berapa? 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. Berapa hari itu?
120 hari. Berapa bulan? Nih jangan benar ngitungnya nih. Berapa? 4 bulan. 4 bulan. Jangan sampai 3 bulan, 40 hari, sebulan lebih. 4 bulan. Sesudah 4 bulan ditiupkan roh sama Allah, hiduplah kita. Habis itu Allah suruh malaikat untuk mencatat 4 hal program Allah buat kita. Di usia berapa? Di usia kita berapa tuh? 4 bulan. Apa tuh yang disuruh dicatat? Ajaluhu. Umurnya dia berapa? Umurnya. Ada yang 60 kata Allah. 60 ya. 50, 40, macam-macam. Ajalnya. Kemudian kedua, rizquhu, rezekinya. Berapa nih orang rezekinya? Udah dicatat, catat sekian. Begitu. Itu dicatat. Saat kapan tuh? Saat kapan? 4 bulan. Rezeki kita. Hari itu untung, hari itu rugi, ngesot, dagang kembang, apa ada. 4 bulan. Wa amaluhu, perbuatannya nanti dia apa? Nantinya pedagang kah, pejabat kah? Itu ada catatannya. Nyalon wapres, nyalon presiden, ntar nyalon lagi, baru berikutnya jadi. Ada catatannya. Ada. Sejak kapan? 4 bulan di rahim ibu. Udah. Iya. Ngaji malam hari ini. Ngajinya nyender, ngantuk. Itu ada catatannya. Enggak geser. Enggak geser catatannya itu. Saya Selasa depan enggak ngaji. Emang juga enggak ngaji catatannya. Selasa depan. Emang begitu. Ada catatannya. Ada catatannya. Keempat, apa ujungnya neraka apa surga? Ini surga, ini neraka. Ada tercatat. Kita udah lahir belum? Belum. Baru 4 bulan. Tuh. Program Tuhan rapi. Udah rapi. Berojolah kita tanggal anu Qadar. Laki-laki segala macem, hidungnya mancung ke dalam pesek. Ada muanya. Enggak geser. Muanya enggak geser. Program. Nah, ini yang nerangin begini nih Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terkandung di dalamnya keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir ini harus benar memahaminya. Kalau benar kita bakal bahagia. Beneran. Kalau kita nggak benar, kita nggak bakalan bahagia. Begitu. Jadi rapi program Allah, rapi.
ampe di mana kita lahir, ada udah diprogram oleh Allah. Model kayak begini nih mukanya, kayak yang model begini, enggak dilahirin sama Allah di Jerman, kagak. Di Belanda gitu, enggak. Bukan bulenya. Jadi enggak. Kenapa? Karena karakter orang model begini nih udah Allah tahu tuh sebelum kita lahir. Emang dia maha tahu. Udah makan roti 2 kaleng. Ditanya, udah makan belum? Enggak cocok. Ini lahirnya di Rawablong. Ini dia nasi uduk sama semur jengkol. Itu begitu. Jadi udah diatur. Sudah diatur. Orang ini tahan di tempat dingin, lahir di Bromo, itu udah diatur. Saking hebatnya Allah. Tuh, qada qadar. Ini yang kita harus pahami. Begitu. Kita harus pahami. Maka dalam surat Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu ahsaina fil madhi, telah kami catat. Maknanya udah beres programnya. Fi imamin mubin, di lauhul mahfud. Udah rapi, orang nih begini, orang nih begini. Ada catatannya. Orang nih nanti hidupnya nyalon dewan. Ada catatannya. Lalu kemudian malam takbir serangan fajar. Ada catatannya. Catatannya ada serangan fajar. Seminggu berikutnya serangan jantung. Besoknya modar. Ada catatannya. Enggak ada yang lepas. Bahwa ada nanti negara namanya Indonesia. Bakal merdekanya tanggal 17 bulan Agustus 1945. Yang memproklamirkan namanya Soekarno dan Muhammad Hatta udah dicatat sejak zaman dahulu kala. Apa itu dahulu kala? Kala puyang zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen ngerti kan? Oh, iya. Gitu. Udah dulu. Udah ada catatannya. Dan tidak bergeser. Kita nggak tahu takdir kita. Kita akan tahu tentang takdir kita manakala sudah terjadi. Pahami ini. Kita enggak bakalan tahu takdir kita kecuali akan tahu ketika sudah terjadi. Enggak boleh hilang. Kita akan tahu takdir kita kecuali sudah terjadi. Pahami itu. Karena kita tahu tentang takdir itu ketika sudah terjadi, maka yang belum terjadi jangan dipikirin. Itu alamat jadi stres. Begitu. Yang belum terjadi jangan dipikirin, jangan dipusingin. Sebab kalau Anda pusingin yang belum terjadi, stres. Karena kita ada yang memprogram. Programmer hebat Allah. Huwal mudabbir. Dia mengatur. Dan kita jangan pikirin itu. Contoh biar gampang. Ada bujangan. Nih biar gampang.
Jangan pikirin yang belum terjadi, itu bakal jadi beban hidup. Contoh kita bujangan. Kata kita, kalau gua nikah sewa gedung, andai temen nih karena dia pengurus RW, kan gua juga dulu bantu dia jadi RW, paling enggak berapa tuh nyewa gedung? 3 juta. Baik, gedung RW 3 juta sewa gedung 3 juta. Habis itu kontrakin di Rawblong, Jalan Salam Raya. Berapa kira-kira? Lebih ini. Berapa kira-kira? Sebulannya 1 juta. Kontrakin bini 1 juta. Belum kasih nafkah sebulannya. Berapa sebulannya nih? Ya contoh aja biar gampang. Berapa? 1 juta. 1 juta. Udah 2 juta. Belum nanti kalau lahirannya mau ke dukun beranak, kalau rumah sakit, kalau lahirnya normal, kalau sesar, belum nanti dia bakal TK, mana tiap tahun naik lagi. Begitu. Yang model kayak begini ini bakal nikah kagak? Nikah kagak? Kenapa? Membebani yang bukan tugasnya. Stres. Itu belum terjadi, jangan dipusingin. Begitu. Jangan. Kita akan tahu kalau sudah terjadi. Jadi jangan pikirin tugas Tuhan. Biarkan dia menetapkan takdir. Kita pikirin tugas kita. Begitu. Kayak begitu. Contoh, nih sebelum saya terangin apa maksud iman kepada takdir. Surga neraka. Kita udah ditetepin belum bahwa kita apa kali surga, apa kali neraka? Udah ditetepin belum? Hah? Udah. Sejak kapan? 4 bulan. 4 bulan. Kita tahu nggak ketetapannya apa surga apa neraka? Kita tahu nggak? Karena nggak tahu, saudara jangan pikirin itu. Karena itu bukan tugas saudara. Saudara pikirin tugas saudara. Gitu. Surga neraka. Nih yang ngaji nih. Ngaji. Pasti masuk surga nggak ini? Nih A, nih dengerin biar paham. A pasti, B belum pasti, C insya Allah kagak ada, A B doang, nggak ada, 2 doang. Udah saya kasih gampang nih. Jangan sampai goyang-goyang yang kagak disebut. Ini repot. Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga nggak? Ini yang ngaji nih, saya mau tanya, pasti masuk surga enggak? Hah? Pasti. Pasti. Hah? Yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Pasti. Dari mana tahu pasti? Hah? Oh begitu. Nah, saya mau tanya, yang namanya bebek bisa berenang nggak? Bisa nggak? Iya. Pasti atau tidak? Pasti bisa. Bener nggak? Baik. Saya mau tanya, saudara-saudara ini ada nggak rencana pengen ngajarin bebek berenang? Hah? Ada nggak?
Kenapa? Hah? Udah pasti. Berarti barang yang udah pasti tidak perlu diupayakan. Bener nggak? Bener nggak? Barang yang udah pasti tidak perlu diupayakan. Emang juga bebek mah berenang. Jadi nggak perlu puyeng-puyengin ngajarin bebek berenang. Kenapa? Udah pasti. Nih saya memahami kalimat pasti nih biar lempeng pikirannya. Maka saya balik bertanya, nih yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Pasti. Ngapain ngaji? Gitu. Nih yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Belum pasti. Kan saya bilang kalau udah pasti bakal saya tanya begitu, makanya saya ambil analogi bebek biar gampang. Begitu. Saya ulang lagi. Nih yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Pasti tuh. Ada yang bilang pasti. Kan saya susah nerusinnya. Pas. Nih, saya mau nanya terakhir, tapi jawabannya yang kencang. Karena belakangan ini kuping saya ini rada kurang dengar. Jadi jawabannya yang kencang. Nih yang ngaji nih, kepengen masuk surga enggak? Saya nggak nanya itu dari tadi. Enggak nanya kepengen enggak. Kepengen sama pasti itu beda apa sama? Hah? Ini yang bener nih. Beda apa sama? Beda. Jadi saudara ini yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Ini yang menyebabkan saudara tidak bahagia. Begitu. Banyak pusing. Kenapa? Karena pemahaman tentang ilmu tauhid belum duduk. Belum. Ini yang membuat kita kurang bahagia. Jadi anak sekolah kepengen lulus nggak? Pasti lulus nggak? Hah? Hah? Pasti lulus nggak? Iya. Bener nggak ini? Hah? Pasti lulus nggak? Hah? Belum? Belum pasti. Sekolah tuh bahasa saudara sholat. Bahasa orang Jawa ngibadah. Apaan? Ngibadah. Sekolah tuh namanya ngibadah. Ini biar lempeng nih. Orang sekolah tuh pasti lulus nggak? Hah? Enggak pasti. Kepengen lulus nggak? Jadi kepengen tuh sama dengan pasti nggak? Enggak. Nih saudara nih, pasti masuk surga enggak? Ini yang benar nih, kan melototnya kebaca nih, karena takut ini, kan begitu. Nah, ini pasti masuk surga enggak? Belum pasti, jangan takut. Ini yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Belum pasti. Itu satu. Pegang kalimat itu, taruh di otak, jangan goyang. Biar benar kita. Nih yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Belum pasti. Pertanyaan kedua. Gitu. Nih dipegang dulu tuh begitu tuh. Sebab saya enggak dua-dua ini. Atu mulu. Kan dua yang jadi ya kan? Benar enggak?
Pertanyaan kedua, nih yang ngaji nih pasti masuk neraka enggak? Hah? Belum pasti. Belum pasti. Taruh di otak kita, masuk surga? Hah? Belum pasti. Bener nggak ini? Masuk neraka? Belum pasti. Yakin tuh? Baik. Kenapa ada muslim itu mabok? Kenapa ada muslim minum minuman? Kenapa ada muslim tidak sholat? Gara-gara otaknya gua pasti surga. Begitu. Begitu. Gara-gara di otaknya pasti, bukan pengen. Pasti. Memastikan barang yang belum tentu keliru. Begitu. Keliru. Enggak dia dengar Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak. Ono yang pasti aja ibadah. Yang pasti lah kita yang belum tentu ora sholat. Ini salah dia tauhidnya. Kenapa dia nyolong? Pasti surga. Ini pastinya ini. Memastikan barang yang belum tentu. Benar apa kagak ini? Hah? Saya rubah pada keseharian. Kalau surga rada tinggi, rada puyeng mikirinnya. Yang keseharian saya turunin. Nih yang ngaji nih, ada yang dagang nggak? Hah? Ada yang dagang nggak? Banyak. Baik. Apakah orang dagang tuh pasti untung? Hah? Belum pasti. Apakah orang dagang itu pasti rugi? Hah? Belum pasti. Ada nggak orang dagang yang ketika rugi stres? Ada nggak? Hah? A ada, B tidak ada, C banyak nggak ada. Nih perhatiin nih. Jangan jawab yang kagak ada ini. Di lembar jawabannya, akhirnya si rekap kagak ngerekap. Gara-gara jawabannya salah ini. Nih perhatiin nih. Jadi banyak. Tuh begitu. Biar paham ini. Begitu. Ada nggak orang dagang yang ketika rugi stres? Ada nggak? Ada. Kenapa dia stres? Baik. Memastikan sesuatu yang belum tentu. Harapan sama dengan kepastian, sama dengan stres. Paham itu? Nyalon dewan harapan jadi, sama dengan pasti jadi. Ujungnya ora jadi, sama dengan memastikan barang yang belum tentu. Hidup begitu. Jadi barang di dunia ini semuanya serba mungkin. Mungkin jadi, mungkin tidak. Maka perlu diupayakan. Kenapa kita mau ngaji, mau sholat? Pengen masuk surga. Udah pasti? Belum. Ngapain lu sholat belum pasti? Emang harapannya ke sono. Mendingan kayak gua nggak sholat, udah pasti masuk neraka.
Bener nggak? Lah orang yang sholat aja belum tentu surga, apalagi kagak sholat. Orang yang dagang aja belum tentu mendingan kayak dua kagak dagang, pasti rugi. Bener nggak? Nah, dagang kagak pengen untung. Ini namanya salah konsep tauhid. Begitu. Rapihkan. Di dunia ini serba mungkin. Kalau kita dagang rugi, sama dengan biasa. Sama dengan dagang untung, sama dengan biasa. Orang dagang kalau nggak untung rugi. Dua doang apa tiga? Dua doang apa tiga nih? Hah? Dua. Pulang modal rugi waktu, rugi juga. Kalau nggak untung rugi. Maka dagangnya itu dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah. Untung urusan takdir, rugi urusan dagang, urusan kita. Masuk surga urusan takdir Allah, masuk neraka urusan Allah. Ibadah ini yang kita harus maksimalkan. Kenapa kita kudu ngaji, kudu sholat? Tugas kita. Takdir tugas Allah, jangan mikirin tugas Allah. Jangan pikirin tugas kita. Ini saya baru pembukaan, ini belum nerangin. Tapi ini melotot-melototnya paham apa kagak ini, gitu loh. Ini, paham, baik. Kita terusin. Apa yang dimaksud iman kepada takdir? Apa tuh yang dimaksud iman kepada takdir? Iman kepada takdir tuh seorang manusia, wis kita dah kalau ngomong manusia kepanjangan ya kan, biar cepet paham. Kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Ini yang ngaji, udah 15 tahun belum? Belum wajib nih. Kalau belum, kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di hati sanubari kita. Wajib kita yakin, kudu kita taruh di kolbu kita, apa saja yang telah digariskan oleh Allah sejak zaman dahulu kala. Bahasa kita orang dari zaman Ki Benen, begitu, dari dulu zaman azali yang Allah udah gariskan, pastikan itu terjadi. Begitu juga sebaliknya, apa saja yang Allah tidak gariskan, biar kita berjibaku berupaya, pastikan moal bakalan terjadi. Begitu. Kagak bakalan terjadi. Kalau kata Allah nggak ada. Kata Allah ada, ya ada. Ini yang kita kudu yakini di dalam hati kita. Yakin, bukan kita kerjakan. Yakin itu urusannya amahat, bukan nama anggota tubuh. Kita kudu yakini di hati kita, apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah dari zaman azali pasti terwujud, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Namun sebaliknya, apa aja yang Allah tidak kehendaki tidak bakalan terjadi, suka atau tidak suka. Tanamin di hati,
Ini berbicara keimanan. Namanya larinya ke hakikat keimanan tuh, bukan ke syariat. Jangan dicampur adukan pada syariat. Ini ngomongin hakikat tauhid. Apa aja yang ditetepin nama Allah pasti yang Allah kagak mau nggak bakalan terjadi. Yakini di otak kita. Oleh karena kita tinggal di bumi, ada ayatul qadar, ada ayatus sunan. Pahami ini. Ada ayatul qadar, ada ayatus sunan. Ayatus sunan itu apa ya? Hukum alam. Biar gampang aja begitu tuh orang kita nyebutnya. Ada hukum takdir, ada hukum alam. Apa itu hukum alam? Hukum yang berdiri pada kausalitas. Apa itu kausalitas? Bikin puyeng aja. Tas-tas. Sebab akibat. Sebab akibat. Bila ada sebab, ada akibat. Ayatul qadar ditaruh di otak, di hati, sedangkan ayatus sunan pada pikiran dan anggota tubuh kita. Ini yang harus kita taruh. Jangan kita dikit-dikit, bang, yuk sholat yuk di Masjid Al-Madinah. Sholat, melotot. Diajak sholat melot. Lu jangan ngajak-ngajak gua sholat. Kalau kata Allah gua surga, surga. Kata dia, lu aja sholat nih biar lu paham ya. Gua mau terangin nih, kata dia. Lu sholat aja, udah pasti surga belum? Belum. Tuh, lu aja yang sholat belum. Udah ikut gua aja mancing. Tuh begitu saudara. Kita diinjak kakinya diem aja. Iya juga, gua sholat aja belum tentu. Ya udah dah. Mau kemana? Main catur, gua ikut dah. Ini namanya nggak paham. Kalau kaki kita diinjak, injak lagi. Lu biar paham. Lu sholat belum tentu surga. Kita jawab, apalagi lu. Gua aja yang sholat belum tentu, apalagi kagak sholat itu udah pasti kagak surga dah. Yang usaha aja belum tentu hasil, apalagi yang kagak usaha. Bener nggak? Begitu jawab. Yang kayak begitu. Udah belum nih? Hah? Oh belum. Ini yang bener nih. Jadi yang model kayak begini, kalau diajak sholat marah-marah, lu sholat aja belum tentu surga. Lu jangan ajak-ajak gua sholat. Nanti kalau gua dapat hidayah, gua sholat tanpa lu suruh. Jangan cerewet jadi orang mah. Begitu kata dia. Ntar juga kalau gua dapat hidayah, gua sholat tanpa lu suruh. Yang kayak begini nih namanya salah memahami takdir. Benerin yang kayak begini, benerin caranya. Jangan susah-susah ente nyodor-nyodorin kitab, bakal nangis. Kenapa terharu? Bukan orang bisa baca. Nangisnya itu bukan begitu, bukan. Jadi gimana caranya? Ajak ke rumah kita aja. Masuk ke rumah kita, ente kunciin kamarnya, kunci jebret. Begitu. Jangan kasih makan dari pagi sampai sore, jangan. Dia bakal marah, bang lapar. Kita jawab, lu jangan minta-minta makan nama gua. Nanti juga kalau gua dapat hidayah,
gua kasih makan tanpa lu minta. Lu mau bikin gua modar sama bang, abang bikin abang masuk neraka nggak sholat. Begitu emang kita ini ada ayatus sunan kudu ikhtiar. Bahasa Betawinya kudu nyareat. Kudu apa? Nyareat. Kalau orang pengen untung nyareatnya kudu orang pengen untung nyareatnya kudu dagang. Orang pengen punya anak nyareatnya kudu nikah. Enggak nikah doang, nikah juga kalau tidur di Al-Madinah mulu wirid baca Yasin 40 kali. Bini enggak dikelonin, punya anak enggak? Lah ora dia. Begitu. Kalau kita sakit kudu nyareat. Biar apa? Nyareatnya apa? Berobat. Kalau pengen masuk surga kudu nyareat. Apa nyareatnya? Ibadah. Nih biar kita paham. Kenapa orang-orang non muslim pada lebih maju dibanding muslim? Muslim kurang pandai berbicara nyareat. Akhirnya dia duduk berpangku tangan percaya pada takdir, tapi tidak memahami konsep ayatul sunan, hukum kausalitas. Orang dagang rugi biasa, sebagai mendagang untung biasa. Kalau kita nyalon dewan, taruh di otak siap kagak jadi. Biar kalau kagak jadi nggak stres, emang udah siap. Jangan siap jadi doang. Barang yang ada pada kemungkinan dua-duanya ditaruh. Didudukkan jangan satu doang. Barang mungkin dijadikan barang pas bahaya. Dan perbuatan itu ada dua. Ada perbuatan di bawah kendali kita, ada perbuatan di luar kendali kita. Jatuh dari pohon, mau kita bukan? Bukan. Terjadi. Ini juga takdir. Begitu. Kita diri, duduk, berangkat ngaji, ini perbuatan kehendak kita. Di bawah kendali kita berangkat ke Al-Madinah ngaji, ini juga takdir. Ngaji ini namanya fi'lul ikhtiyari, perbuatan di bawah kendali kita. Jatuh dari pohon, gemeter belum makan, itu bukan mau kita, tapi terjadi. Itu juga bagian dari semuanya perbuatan Allah. Singkatnya, apa saja yang menimpa diri kita, yang terjadi sama kita, enak atau enak, senang atau susah, kaya atau miskin, bahagia atau tidak akan lepas dari takdir Allah. Jadi di dalam Ratibul Haddad ditulis oleh Imam Haddad, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyatillah. Ini namanya baru sunni. Bismillah kita buka warung, alhamdulillah kita tutup warung, wal khairu untung, wasyarru rugi, bimasyiatillah udah takdir ketetapan Allah. Kalau rugi udah ketetapan Allah. Karena kewajiban kita bukan untung, usaha dengan maksimal. Itu tugas kita. Dan itu ada ganjarannya. Ada ganjarannya. Jadi hidup akan nyantai. Hidup muslim dengan hati dia pasrah, dengan akal dia berjuang sebisa dia. Jangan diem akalnya, bergerak. Begitu. Jangan duduk nyantai-nyantai. Karena kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Yang maksimal ikhtiar, tapi yakini ikhtiar itu tidak sama dengan pasti hasil. Ikhtiar menjalankan perintah agama dan itu ada ganjarannya,
bila benar ikhtiarnya. Begitu saudara. Dan ini yang kita harus pahami. Tapi ke depan banyak. Terus kalau semuanya takdir, kenapa orang dapat ganjaran kalau sholat? Kan takdir Allah. Karena kita ada kemampuan lokal. Kemampuan lokal. Apa tuh kemampuan lokal? Kita dikasih oleh Allah kemampuan, keinginan, pengetahuan oleh Allah. Dan ini yang bakal menentukan ganjaran atau dosa. Begitu. Walaupun segalanya takdir, dijorokin sama orang, mau enggak? Karena kita ada kemampuan untuk menolak. Kita bukan kapas yang angin ngidul-ngidul, angin ngulon-ngulon, enggak. Kita diberi kemampuan oleh Allah. Kalau kita enggak sholat, ini udah takdir Allah, tapi ada males lu. Begitu. Tandanya sholat mau enggak mau, ngobrol sampai subuh keburu. Begitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Kalau mau tahlilan aja udah jangan banyak, 33 aja lah ilallahnya. Lagi capek, ngantuk. Habis itu mau selesai tahlilan ngobrol habis jam 12. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ya, ini enggak paham. Jadi ada, ini namanya ada. Tapi segini aja mintanya ngajinya. Tuh Bang Haji Wahab udah ke depan-depan. Itu begitu. Dah segini aja. Ada yang ditanya mungkin ini belum rapi nih ngaji. Nanti kita bedah lagi tentang qada dan qadar. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan.